Bismillah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita mengupas tentang digital marketing, contoh atau pemasaran online, contoh yang real case dalam buku di Dev Cafe di chapter 8, di tengah-tengahnya itu ya. Kalau sebelumnya ada macam-macam teori sebelum masuk di contoh-contoh dalam pemasaran online. Kali ini kita akan mengupas tentang contohnya apa aja tentang pemasaran online itu yang dilakukan oleh Dell. Nah, ini Dell itu kepanjangan dari Dell on Dell, oh bukan ya, Michael Dell atau komputer. Jadi strategi marketing dan marketing online atau digital marketingnya itu apa saja yang dilakukan oleh Dell dan juga Jet, EasyJet itu salah satu makanan favorit, oh bukan ya, itu ciki-cikian itu. EasyJet itu adalah perusahaan aviasi, tentang bagaimana dia strategi kemudian dia melakukan pemasaran online. Nah, tentu di era sekarang, digital era, itu bagaimana perusahaan-perusahaan besar menggunakan kesempatan yang sangat besar dari seluruh atau sebagian besar asetnya dalam online, sehingga kombinasi antara offline dan online, kepemilikan outlet offline, kemudian perubahan-perubahan masyarakat yang trennya yang sangat cepat berubah, kemudian apa namanya, TikTok misalnya, video short video seperti Likee, kemudian dan lain sebagainya, snack itu ya, membuat tentu berdampak sangat besar terhadap referensi dan bahkan penjualan suatu produk. Mari kita lihat. Nah, apa saja kalau misalnya sebelumnya mengupas tentang macam-macam dari media atau online, pemasaran online itu ada sosial media. Kalau misalnya di situ misalnya bagaimana penggunaan sosial media itu yang menyeluruh. Kemudian ada SEO, bagaimana memaksimalkan traffic di web atau di app itu dengan menggunakan misalnya Google Analytics. Kemudian ada native, jadi yang non pay, kemudian ada pay per click, kemudian banyak lagi, ada email marketing, ada blog, ada content marketing, ada viral marketing, yang tentu itu setiap perusahaan harus memiliki perhatian yang khusus, sehingga harus memiliki SDM yang cukup untuk di digital marketing. Dan artinya di sini bagaimana kita itu memiliki skill dari 7 ya. Kalau sebelumnya ada 7, kemudian saya expand menjadi 9 dan ada 11 apa saja yang terkait dengan digital marketing. Nah, yang nanti contoh pertama mungkin di online EasyJet. Jadi di bagaimana aviasi itu sebetulnya sudah menerapkan eh, pricing yang dynamic pricing. Jadi penetapan harga yang dinamik, dia tidak terpaku dengan misalnya HPP-nya 10, misalnya dia harus menerapkan harganya 12 atau 2% dari HPP atau sekian persen dari HPP. Namun dia berdasarkan tren, berdasarkan apa namanya, dynamic price itu berdasarkan misalnya kalau rute-rute yang lebih banyak peminatnya, misalnya Surabaya Jakarta, maka dia tarifnya lebih mahal dibandingkan Surabaya ke Papua misalnya. Walaupun itu rutenya lebih lebih jauh, sehingga konsum dari fuel dan operasional untuk Surabaya dan Papua itu lebih besar sebetulnya. Namun dynamic pricing ini sudah lumrah di aviasi atau di industri penerbangan, di samping juga di industri perhotelan. Saya ambil contoh, di malam Jumat bisa gratis misalnya di Hotel Lawang yang serem,
Tapi misalnya kalau malam Sabtu untuk weekend harganya lebih mahal 2 kali lipat karena memang permintaannya banyak. Nah, itu berdasarkan demand market itu yang price itu fluktuatif naik atau turun. Kemudian nanti selain itu kita mengupas di Dell komputer yang merupakan dulu terkenal dengan PC. Nah, PC itu uang, oh bukan ya, dengan PC personal komputer yang custom yang punya itu Michael Dell. Nah, dia bagaimana kalau misalnya secara pabrik itu tentu setiap PC itu memiliki fitur dan fungsi yang sudah ada klasifikasinya, tapi dia merujuk untuk melakukan strategi yang beda, bagaimana dia membuat personal komputer yang di custom sesuai dengan keinginan tiap-tiap individu. Nah, mari kita lihat lebih jauh. Nah, kita lihat dari bagaimana evolusi dari EasyJet. Nah, didirikan oleh Stiles Hedge dari jadi dia kemudian dia itu mulai tahun 1990-an. Nah, ini kita lihat easyjet.com. Flight from 27 ya, 27999 gitu ya. Sebetulnya sangat murah itu. Everyone can fly yang Air Asia. Kemudian dia itu bisa change flight, bisa kemudian one way atau round gitu. Fleksibel di date-nya bisa dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya booking ya. Nah, ini dia easyjet.com, www.easyjet.com. Mungkin bisa dicek nanti karena ini sudah berapa tahun yang lalu untuk di era pandemi ini apakah mengalami banyak perubahan atau tidak. Saya ingin melihat dari promotion. Jadi promotionnya sudah pakai website, dia URL everywhere. Kemudian saya pun bisa booking dari manapun, tidak harus datang ke kantor untuk tiketing gitu ya. Harus di bandara atau misalnya kalau di kota besar itu ada kantor-kantor yang untuk tiketing, untuk penjualan dari dari pesawat gitu. Nah, dengan web itu tentu jangkauannya dari mana saja. Kemudian dia lebih lebih menjangkau dan tentu dia costnya lebih rendah karena sudah tidak penggunaan di office ya. Officeless berarti. Office itu kantor, less itu lesok. Bukan, berarti dia karena site atau website tentu sangat membantu untuk representatif untuk bisa booking dari mana saja. Di samping itu juga kalau dia dari sepintas dari webnya tadi sudah, nanti harusnya adalah ada kayak semacam e-tailer atau e-information. Kalau butuh informasi, access information, ada tambahan informasi, maka di situ ada WhatsApp link atau telepon. Jadi di situ begitu kita kurang paham misalnya terhadap sesuatu, nah itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan mengurangi kekhawatiran dari customer, misalnya sebelum dia mengambil keputusan untuk booking atau enggak. Misalnya saya ingin penerbangan dari Surabaya ke sana itu ke Eropa misalnya pakai EasyJet itu. Kemudian saya ada hal yang ragu-ragu tentang sesuatu yang mungkin tidak dijelaskan di webnya di situ. Kalau misalnya date-nya sudah pasti, misalnya tanggal sekian, tanggal 1 Oktober misalnya 2021, kemudian
penerbangannya adalah penerbangan dengan penggunaan Boeing, misalnya Boeing atau Dreamline punyanya Airbus. Kemudian nanti itu berangkatnya dari Singapura, kemudian dari Singapura itu dia kasih, nah saya baru mungkin menanyakan lah, ini dari Singapura ke dari Sampang misalnya ke Singapurnya gimana. Nah itu begitu kita di situ tidak ada penjelasan yang lebih lengkap, maka ada namanya additional information dengan menggunakan hotline tadi, ada WA atau phone yang bisa dikontak di websitenya. Jadi biasanya ada ikon WhatsApp. Kalau sekarang sudah banyak seperti itu, langsung kita pencet itu langsung terhubung dengan WhatsAppnya mereka untuk ngasih tahu, Pak ini saya kan di posisi di apa namanya di suburb, terus misalnya saya ingin ke ini untuk mengconnecting hubnya di Singapura itu, terus untuk dari tempat saya, nah itu baru ada penjelasannya, misalnya ada nanti penggunaan domestic rute tapi tidak menggunakan Dreamline pesawat tersebut, tapi menggunakan apa namanya di lokal misalnya pakai Garuda, itu nanti Garudanya pakai ini dan ini sebagainya. Nah tentu dengan informasi tambahan dengan gabungan atau antara offline teller tadi ya, offline teller dengan website, itulah yang merupakan kombinasi yang kompleks untuk pengurangan, satu untuk pengurangan cost kalau misalnya office less tadi, yang kedua itu adalah untuk pengurangan keraguan-raguan customer, sehingga customer sudah tentu memahami banyak hal tanpa harus datang. Kalau dulu misalnya harus datang baru tanya, tentu enggak pakai apa namanya additional assistant tadi, tidak begitu perlu karena ketemu langsung ditanyain semuanya, misalnya dari hal yang apa yang di kantornya, di kantor untuk tiketing. Namun karena sekarang by web itu menjadi di samping kemurahan dan sangat kompetitif ya dari cost dan juga jangkauan yang lebih banyak dari manapun, tidak harus datang di suatu tempat. Nah tentu di situ ada tambahan informasi kalau misalnya kita butuhkan dengan misalnya menghubungi hotline yang ada di web tersebut. Kemudian case berikutnya adalah tentang Dell, komputer Dell. Jadi dia menawarkan beragam produk kategori gitu. Ini produknya sangat banyak, dari PC, desktop system, storage, server, network, mobile, software, dan lain sebagainya di IT. Nah, artinya di situ dia tidak hanya yang sebelumnya tentang perakitan komputer saja, tapi setelah itu beragam-ragam ya. Nah, ini Michael Dell Vision-nya itu, setelah Vision baru kita mengkomunikasikan marketingnya itu dengan ini we simplify information technology untuk customer, memudahkan customer. Kemudian environmental, jadi dia zero waste mungkin. Kemudian build custom build itu berdasarkan keinginan customer. Nah itu adalah marketing communication yang memang di breakdown dari visi yang ada. Kemudian sales itu adalah yang paling besar di corporate. Kemudian edukasi, pendidikan, dunia pendidikan, dan betapa pentingnya untuk direct business model itu untuk apa namanya memberikan feedback langsung, continuous feedback dari customer itu menjadi penting. Misalnya customer begitu ada feedback tentang speed dari PC, maka dia langsung merespon untuk menambah prosesor speed atau RAM-nya agar dia menjadi lebih cepat dalam processingnya. Nah tentu respon speed ini kalau dalam factory yang mass product itu berbeda dengan misalnya yang dilakukan dengan Dell, sehingga Dell ini merajai PC komputer, customized PC komputer di era 90-an. Nah ini dia menggambarkan bahwa Dell komputer itu easy ordering, easy tracking, dan easy control.
bagaimana dia itu mengordernya itu tinggal gampang dengan price yang tergantung dari punyanya kita, harga berapa yang mau. Terus tracking, bisa melihat dari setelah kita mesan itu di mana posisi komputer yang ada gitu. Kemudian komunikasi marketingnya dia melalui semuanya. Jadi ada di televisi, sudah banyak kita kenal di advertising di televisi, kemudian di internet sekarang ya. Nah, di misalnya dia memberikan juga promotion selain yang di atas, itu free shipping, diskon, free upgrade. Nah, itu menjadi penting bagi orang yang memang menyukai dan secara terus-menerus dia membutuhkan speed dari PC, sehingga dia prosesornya dia rubah, kemudian free aksesoris, finance offer yang beda-beda, kemudian service upgrade yang juga ditawarkan. Nah, ini yang menjadi Dell Premier ini menjadi sangat luar biasa, amazing. Juga bersaing dengan pabrik ya. Jadi di factory, kalau factory itu dia bentuknya seperti itu, tidak bisa custom, tapi ini custom, tapi juga bagaimana dalam proses penyediaan produk itu menjadi cepat juga, tidak kalah penting gitu ya, karena misalnya untuk isi tracking, isi kontrol, kemudian isi order, artinya di sini kepuasan customer itu dengan membuat suatu produk yang sesuai dengan keinginannya. Kalau di pabrik itu ya seperti itu, misalnya hal sama seperti apparel, misalnya industri baju misalnya, ya baju ya seperti itu, tapi tailor atau penjahit itu eksis. Karena kenapa? Karena memang setiap orang itu punya body language-nya, punya size body itu yang beda-beda dan tidak sama. Nah, tentu itu yang custom build itu yang sebetulnya menjadi Dell Premier strateginya, yang kemudian taktik dan benefit yang lainnya, yang kemudian promosi yang lain-lainnya itu membuat Dell itu juga mampu bertahan dan sangat luar biasa, di samping juga selalu respon terhadap feedback dari customer. Makasih.